Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Setiawan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan K3 tentang OSAS 18001. Oke. Pengertian OSAS adalah suatu standar internasional untuk menerapkan manajemen keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Ya, OSAS sendiri sama seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya tentang SMK K3, itu sama tentang yang intinya tentang penerapan keamanan K3. Oke ya, selanjutnya ada tujuan dari OSAS tidak jauh berbeda dengan tujuan SMK K3, yaitu satu, meningkatkan kondisi kesehatan kerja dan mencegah terjadinya potensi kecelakaan kerja. Ya, masih sama ya dengan SMK K3 yang saya jelaskan kemarin. Oke. Selanjutnya di OSAS sendiri memiliki komponen utama, yaitu adanya komitmen perusahaan tentang K3. Yang kedua, adanya perencanaan tentang program-program K3. Yang ketiga, operasi dan implementasi K3. Yang keempat, ada pemeriksaan dan tindakan koreksi terhadap pelaksanaan K3 di perusahaan. Yang selanjutnya ada pengkajian manajemen perusahaan tentang kebijakan K3 untuk pelaksanaan berkesinambungan. Ya, itu ya. Selanjutnya ada tahapan penyusunan SMK K3 menurut OSAS 18001. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu resiko dan bahaya. Yang kedua, kita mengidentifikasi ketetapan undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku. Nah, setelah itu baru kita menentukan target dan pelaksana program. Nah, setelah target dan pelaksanaan program itu kita dapatkan, selanjutnya kita melancarkan program perencanaan untuk mencapai target dan objek yang telah ditentukan. Selanjutnya, mengadakan perencanaan terhadap kejadian darurat. Ini ada peninjauan ulang terhadap target dan para pelaksanaan sistem. Yang terakhir ada penetapan kebijakan sebagai usaha untuk mencapai kemajuan yang berkesinambungan. Nah, itu ya. Oke. Nah, banyak sekali sebenarnya manfaat kita menerapkan OSAS 18001 ini. Tapi saya mengambil poin pokoknya. Yang pertama, manfaatnya sebagai bukti komitmen manajemen yang menaruh perhatian terhadap pengelolaan K3. Nah, yang kedua, memberikan suatu mekanisme terhadap pengelolaan dan jaminan adanya penyempurnaan sistem K3 yang berkelanjutan. Selanjutnya ada menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan terkait. Yang keempat, ada meningkatkan citra perusahaan di mata publik nasional dan internasional. Yang kelima, ada meningkatkan kepedulian karyawan akan pentingnya bekerja dengan selalu memperhatikan aspek-aspek K3 sebagaimana diatur dalam sertifikasi OSAS 18. Yang keenam, ada memberikan pelatihan secara teratur bagi karyawan perusahaan. Nah, itu manfaatnya. Dan model SMK K3 OSAS 1800 ini ada 4. Yang pertama, berbentuk plan. Oke, setelah plan ada do. Kemudian check, act atau action.
Nah, itu apa itu plan, do, check, action? Nah, plan atau perencanaan menunjukkan tujuan dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil yang sesuai dengan kebijakan ketiga perusahaan. Do atau pelaksanaan mengimplementasikan proses yang telah direncanakan. Yang ketiga ada cek, pemeriksaan, memantau dan menilai pelaksanaan proses berdasarkan kebijakan ketiga, tujuan, standar, serta persyaratan lainnya, dan melaporkan hasilnya. Act atau action, pengambilan tindakan, mengambil tindakan untuk meningkatkan performa ketiga secara terus-menerus. Nah, perbedaan OSAS dengan SMK ketiga. OSAS sendiri, yang pertama penerapannya bersifat opsional. Nah, sedangkan SMK ketiga yang dalam Perundang-undangan Nomor 50 Tahun 2012 penerapannya bersifat wajib untuk perusahaan tertentu yang memenuhi syarat. Yang kedua ada dokumen acuan sistem manajemen K3 yang dipublikasikan pertama kali oleh British Standard Institute atau BSI. Dua, dokumen acuan sistem manajemen yang dikeluarkan oleh pemerintahan RI. Yang ketiga, OSAS sendiri berlaku secara internasional. Sedangkan SMK K3 sendiri berlaku secara nasional, yaitu dalam wilayah hukum Indonesia saja. Kemudian sertifikasi pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh organisasi. Itu untuk OSAS, sedangkan SMK K3 sertifikasi pemenuhan diberikan oleh badan audit yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian OSAS sendiri sertifikat akan diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang lolos audit sertifikasi. Sedangkan SMK K3 selain sertifikasi, perusahaan atau organisasi akan mendapatkan bendera K3. Biasanya berwarna emas atau perak. Yang terakhir, untuk OSAS tidak ada ketentuan sanksi jika tidak menerapkan standar ini. Sedangkan SMK K3 menurut Perundang-undangan Nomor 50 Tahun 2012 ada pemberian sanksi jika tidak menerapkan standar itu. Nah, jadi begitu ya, OSAS sendiri seperti apa dan SMK K3 seperti apa. Selain saya menjelaskan pengertiannya, manfaat, dan lain-lain, juga OSAS memiliki perbedaan antara SMK K3. Oke, terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.